الحمد لله الذي أرسل رسوله لتكميل معاش العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الفرد الصمد، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله له المدد والإمداد. اللهم صل وسلم وكرم على عبدك سيدنا ومولانا محمد سيد العباد، وعلى آله وصحبه إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا جواد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lain adalah untuk menyempurnakan kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun kelak di akhirat. Sehingga setelah kita diberi nikmat Islam dan iman dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala selanjutnya terbagi menjadi dua. Ada kalanya hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi intinya yaitu salat dan juga haji. Salat kita wajib menghadap kiblat, dan ketika salat ada yang namanya rukun qauli. Kita wajib membaca dengan suara sekira telinga kita mendengar bacaan kita, seperti bacaan takbiratul ihram Allahu Akbar atau bacaan Al-Fatihah dan lain sebagainya. Harus dibaca dengan suara sekira telinga kita dengar. Kemudian di dalam sholat kita wajib menghadap ke kiblat, yakni Ka'bah. Dan setelah itu hadirin, Allah masih membuka pintu kedekatannya untuk kita semua. Bagi yang diberi harta lebih untuk bisa langsung datang di mana kiblat itu ada, yaitu dengan haji ke sana hadirin. Ini adalah hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bagian yang kedua hadirin, hablum minan nas, hubungan kita terhadap sesama manusia, yang mana ini pun berbuah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan berpuasa Ramadan dan menunaikan zakat. Puasa Ramadan, tatkala kita berpuasa, kita semua merasakan yang namanya lapar, merasakan yang namanya dahaga. Maka di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan pesan untuk kita, pelajaran untuk kita, bahwa demikianlah rasa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan, yang berada di daerah konflik, yang berada di daerah bencana seperti di Palestina, dan juga saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana saat ini. Maka saat kita berpuasa kita rasakan itu hadirin. Tujuannya agar menimbulkan kepekaan kepada kita semua untuk berubah menjadi hamba-hamba Allah yang peduli terhadap sesama. Setelah itu hadirin, setelah Ramadan selesai pun kita didorong lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk langsung mengeluarkan bahan makanan yang menjadi makanan kita setiap hari seperti beras untuk menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah yang ukuran aslinya adalah 1 sok. 1 sok adalah 4 mud, 4 cakupan tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam, yang mana jika dilihat dari ukuran sekarang ada yang mengatakan 2,5 kilo beras, akan tetapi pendapat yang paling kuat 1 sok yaitu 3 kilo kurang 1/4. Lebih bagus lagi kalau kita genapkan 3 kilo hadirin, yang mana zakat fitrah ini adalah tu'matun lil fuqara'i wal masakin. Zakat fitrah adalah suguhan makanan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk mereka orang-orang miskin, orang-orang yang dalam kehidupan yang susah hadirin. Selain itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga mendorong bagi mereka yang diberi kelebihan harta untuk menunaikan zakat mal atau zakat harta. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i ada 6 macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah rikas, sedangkan ini jarang terjadi. Kemudian yang kedua hadirin, an-naqdan, yaitu emas perak atau uang. Barang siapa yang punya tabungan simpanan emas atau perak ataupun uang di ATM dan lainnya, maka ketika sudah berputar setahun dan mencapai nilai nisab untuk emas 84 gram dan untuk perak 588 gram, jika uang kita mencapai nilai itu atau lebih, maka kita wajib setiap tahun sekali mengeluarkan zakatnya 2,5% dari seluruh harta yang kita simpan hadirin. Kemudian yang ketiga hadirin, yaitu zakat at-tijarah, perdagangan. Orang yang punya usaha, maka setelah berputar setahun dan usahanya mencapai nilai nisab tadi itu emas atau perak, dia pun wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari seluruh total harta dagangannya. Apa saja harta dagangan itu? Pertama, stok barang yang masih ada ditotal dengan jumlah harga jual. Kemudian yang kedua yaitu hutang tertagih, hutang yang dihutang oleh para langganan yang sekira bisa ditagih, itu dimasukkan jumlah hadirin. Kemudian yang ketiga, uang yang kita simpan untuk pulaan atau belanja barang baru, itu juga ditotal hadirin. 3 macam harta ini termasuk harta dagang, semuanya ditotal, berputar setahun, wajib dizakati 2,5%-nya. Kemudian yang keempat hadirin, yaitu zakat tambang al-ma'din. Barang siapa yang punya tambang emas atau perak, saat hasil tambangnya mencapai 84 gram untuk emas, 588 gram untuk perak atau lebih, maka seketika itu langsung wajib dizakati tanpa menunggu berputar setahun. Kecuali kalau tambangnya selain emas dan perak, tambang batu bara dan seterusnya, walaupun omset hasilnya miliaran rupiah, maka tidak wajib zakat menurut madhab Imam Asy-Syafi'i, kecuali menjadi uang simpanan, maka terkena zakat uang tadi itu. Kemudian yang kelima hadirin, yaitu zakat al-mawashi, ternak. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i menyaratkan ternak yang wajib dizakati harus digembala fi kala'in mubahin, di tanah yang tidak bertuan. Berarti kalau ada orang berternak sapi, kerbau, kambing ataupun onta, tetapi di kandang tidak digembala, maka zakatnya gugur alias tidak wajib zakat. Kecuali nanti jika dijual menjadi uang, maka terkena zakat uang. Kemudian yang terakhir, yang keenam hadirin, yaitu zakat pertanian. Dari pertanian yang wajib dizakati, pertama adalah biji-bijian. Biji-bijian yang dipakai untuk makanan pokok seperti padi, gandum, jagung dan seterusnya. Jika biji-bijian itu bukan makanan pokok seperti produk kuaci, maka walaupun hasilnya ratusan juta tidak wajib zakat, kecuali jika menjadi uang maka terkena zakat uang. Kemudian termasuk pertanian yang wajib dizakati dari buah-buahan cuma 2 hadirin. Pertama buah korma, dan yang kedua adalah buah anggur. Selain korma dan anggur, semua jenis buah-buahan menurut madhab Imam Asy-Syafi'i tidak wajib dizakati. Seperti buah sawit, buah apel, buah mangga, walaupun hasilnya miliaran,
tidak ada zakatnya hadirin, kecuali jika menjadi uang simpanan nanti terkena zakat uang. Ketika orang panen korma, anggur, dan biji-bijian seperti padi yang dibuat makanan pokok mencapai 825 kilo panen, maka langsung wajib dikeluarkan zakatnya tanpa menunggu berputar setahun. Berapa zakatnya hadirin? Jika air yang dipakai menggunakan biaya, maka zakatnya lebih ringan, yaitu 5%. Dan jika air yang dipakai untuk menanam, untuk berkebun tersebut tidak berbiaya, seperti hujan atau air kali yang dialirkan begitu saja, maka zakatnya lebih banyak, yaitu 10%. Inilah zakat-zakat yang diwajibkan di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat ini baik zakat fitrah atau zakat mal, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menentukan kemana harus diserahkan zakat itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Zakat itu harus diberikan kepada 8 kelompok hadirin. Barang siapa yang masuk 8 kelompok ini, maka dia boleh menerima zakat dan boleh meminta zakat. Yang pertama kita mulai dari amil hadirin. Amil zakat yang sah, maka syaratnya satu, dia harus punya izin resmi dari pemerintah, dalam hal ini Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Barang siapa yang membuat amil sendiri tanpa izin dari Basnas, maka statusnya bukan amil dan dia tidak bisa dan tidak berhak untuk mengambil zakat. Kemudian amil ini hadirin, yang boleh diambil dari zakat adalah ujratu mithl, yaitu upah umum satu hari di daerah setempat. Misal di daerah kita upah umum orang kerja satu hari 200.000, maka setiap orang yang menjadi amil dia boleh menerima zakat atas nama amil cuma 200.000, tidak boleh lebih hadirin. Kalau dia mau menerima zakat lebih dari itu, maka harus dengan atas nama yang lain. Yang kedua hadirin, wal mu'allafah qulubuhum, orang yang masuk Islam dan imannya masih lemah, sholatnya masih bolong-bolong, maka tugas amil untuk musyawarah orang yang seperti ini diberi hadiah dari zakat agar senang dan cinta dengan masjid. Harapannya dia berubah menjadi muslim yang taat, yang kuat imannya. Kemudian yang ketiga hadirin, wafir riqab, budak mukatab, ini tidak ada di negeri kita hadirin. Wal gharimin, yang keempat, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang terlilit hutang, sudah waktunya harus bayar tapi dia belum bisa membayar, maka orang seperti ini boleh dibantu dengan zakat hadirin. Kemudian yang kelima, sabilillah. Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan sabilillah adalah al-ghuzah, yaitu orang-orang yang berjuang membela agama seperti orang-orang Palestina tanpa mendapatkan gaji hadirin, bukan tentara. Mereka lah fi sabilillah yang dimaksud di dalam bab zakat. Adapun ulama atau ustadz atau lainnya, maka menurut madhab Imam Asy-Syafi'i mereka tidak masuk dalam sabilillah kecuali dalam madhab Imam Malik, dan itu pun diharuskan yang diterima, yang boleh diterima adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yaitu ibni sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal, maka boleh kita beri zakat untuk transportasi sampai ke kampung halamannya hadirin. Termasuk musafir adalah orang yang merantau di sini, kemudian tidak kerasan pengen pulang tapi tidak punya biaya untuk beli tiket, maka orang seperti ini boleh diberikan zakat untuk membeli tiket agar sampai ke kampung halamannya. Dia termasuk kategori ibnu sabil atau musafir. Kemudian yang terakhir, ketujuh dan kedelapan, yakni fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Dua golongan ini yaitu orang yang intinya sebulan membutuhkan 1 juta misal, akan tetapi kerjaannya kurang dari itu hadirin. Kebutuhan primer, kebutuhan pokok tidak terpenuhi dari hasil kerjanya, maka dia termasuk masa fuqara wal masakin yang boleh menerima zakat, dan bahkan mereka lah
orang-orang golongan yang inti zakat ditujukan kepada mereka. Mereka boleh diberi zakat sebanyak-banyaknya hadirin. Bahkan sekira zakat itu bisa dibuat modal untuk bangkit, harapannya tahun depan dia sudah tidak menjadi orang miskin, dia sudah tidak menjadi orang yang fuqara, diberi modal dari zakat itu hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ini diterapkan maka tidak ada yang namanya kemiskinan dalam umat Islam hadirin. Kemiskinan di dalam umat Islam akan semakin terkikis dan semakin hilang, sehingga tidak akan terjadi ada orang Islam keluar dari agama Islam karena diimingi ratusan juta dari oknum agama lain. Dan itu terjadi hadirin. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, luqmatun fi badni ja'i' khairun min bina'i alfi jami'. Sesuap nasi yang kita masukkan, kita berikan kepada orang yang perutnya lapar, satu bantuan yang kita berikan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, itu lebih utama daripada kita membangun 1000 masjid. Kenapa hadirin? Karena bantuan tersebut menyambung nyawa hadirin. Bantuan tersebut menjaga akidah dan agamanya hadirin. Kadal fakru ayyakuna kufra, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja kemiskinan dan kefakiran jika tidak diberi kesabaran oleh Allah, maka berapa banyak orang-orang yang fakir dan miskin, mereka diiming-imingi harta, kemudian dengan mudahnya mereka keluar dari agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murtad, na'udzubillah min dzalik. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika diterapkan maka yang terjadi akan sempurna kehidupan dunia dan sempurna kebahagiaan di akhirat. Akan tetapi saat zakat, saat syariat Nabi Muhammad tidak diterapkan dengan semestinya, maka akan terjadi ketimpangan di sana sini hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW di kampung kita, sehingga kampung kita menjadi kampung yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah yang turun dari langit, berkah yang turun dari bumi, berkah yang turun dari segala penjuru diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin.